hamdun la yazalu sarmada yu'dhinu bizdiyadi mannin abada thumma ala nabiyyihi wa hibbihi salatuhu wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Baiklah ikhwah sekalian, kita lanjutkan lagi sesi yang terakhir ini di kitab Muqaddimah fi Usuli Tafsir karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi sebenarnya masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, walaupun sudah ada subjudul baru, yaitu Tafsirul Qur'ani bi Aqwalis Sahabah. Masih kategori Ahsanu Turuqit Tafsir. Masih kategori sebelumnya tadi, cara penafsiran atau metode penafsiran yang terbaik. Tadi disebutkan yang pertama adalah Tafsirul Qur'ani bil Qur'an. Yang kedua, Tafsirul Qur'ani bis Sunnah. Nah, yang ketiga adalah Tafsirul Qur'ani bi Aqwalis Sahabah. Aqwalus Sahabah ini sebenarnya cenderung jadi kalau diartikan lebih cocok ke qaul di sini maksudnya adalah seperti madhab begitu. Ya, madhab. Misalnya qaulu Abi Hanifah maksudnya madhab di sini, bukan lafadz, karena terkadang penafsiran ini bukan dilafatkan oleh mereka tapi berupa penjelasan oleh murid-murid mereka. Jadi tidak langsung perkataan sahabat. Bisa jadi isyarah atau yang lainnya masuk di sini. Jadi aqwalus sahabat maksudnya adalah mazhab para sahabat. Wallahu a'lam, ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tafsirul Qur'ani bi aqwalis sahabah. Sahabah ini jamak dari sahabi. Wa hina idzin idza lam tajid at-tafsira fil Qur'ani wala fis sunnati raja'ta fi dzalika ila aqwalis sahabah. Fa innahum adra bidzalika lima syahaduhu minal Qur'ani wal ahwali allati ikhtassu biha. Ini alasannya kenapa kita merujuk, kenapa kita melihat, mencari aqwalus sahabah. Alasannya yang pertama adra bidzalika, karena mereka yang lebih tahu Al-Qur'an. Kenapa bisa mereka lebih tahu? Karena mereka syahadu minal Qur'ani. Ketika Al-Qur'an turun, mereka saat itu hidup mereka, ya. Mereka melihat, menyaksikan Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad. Bukan menyaksikan secara mata, tetapi di sini Al-Qur'an hadir di dalam kehidupan mereka. Wal ahwali allati ikhtassu biha walima lahum minal fahmi tami wal ilmi sahih. Selain itu mereka juga memiliki pemahaman yang lebih baik, sempurna, dan ilmu yang sahih. La siyama ulama'uhum wa kubara'uhum kal a'immatil arba'atil khulafa'ir rasyidin, yaitu Abu Bakrin wa Umara wa Uthman wa Aliyin wal a'immatil mahdiyina. Mereka semuanya adalah a'imah al-mahdiyyin. Wa Abdullah ibn Mas'udin qala al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala haddatsana Abu Quraibin. Ini tentang keutamaan Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau menceritakan dalam bentuk riwayat, haddatsana Abu Quraibin qala anba'ana Jabir bin Nuhin qala anba'ana Al-A'mash qala anba'ana Al-A'mash an Abi Ad-Duha an Masruqin qala Abdullah yakni Ibnu Mas'ud. Ini faedah. Abdullah itu sangat banyak nama-nama para sahabat. Bahkan ada disebut Abadillah al-Arba'ah. Tetapi ketika diitlaqkan, ketika disebut Abdullah saja, maka yang difahami adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, karena beliau senior mereka. Masih ada yang lain, Abdullah bin Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Tetapi ketika disebut Abdullah saja sahabat, maka maksudnya Ibnu Mas'ud. Masruq mengatakan walladzi la ilaha ghairuhu ma nazalat ayatun min kitabillahi wa ana a'lamu fi man nazalat wa aina nazalat walau a'lamu makana ahadin a'lama bil kitabi a'lama bi kitabillahi minni tanaluhul mataya la ataituhu. Beliau sampai bersumpah. Ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud dari sisi pemahaman Al-Qur'an. Katanya beliau, la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidaklah ada ayat satupun dari kitabullah kecuali aku tahu fi man nazalat. Ayat ini turun tentang siapa? Wa aina nazalat, tempat turunnya di mana? Walau a'lama makana ahadin a'lama bi kitabillah, ini seandainya, ini bukan untuk sombong ya, tetapi beliau menunjukkan semangatnya. Seandainya aku tahu ada orang yang lebih mengetahui tentang kitabullah dibandingkan aku,
dan aku memungkinkan perjalanan ke sana, la ataituhu, pasti aku akan mendatanginya. Lam di sini taukid. Aku akan datang kalau ada yang lebih paham dibandingkan aku untuk belajar, itu maksudnya. Wa qala al-A'mash aidan, ini masih tadi jalurnya A'mash. An Abi Wa'il an Ibni Mas'udin qala kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihinna. Ini menunjukkan para sahabat dahulu semuanya ketika mempelajari Al-Qur'an tidak lewat dari 10 ayat kecuali setelah memahami maknanya dan mengamalkannya. Wa minhum al-habru al-bahr. Al-habr al-bahr. Karena saking luasnya keilmuan beliau, di antara para salaf atau para sahabat yang bisa kita rujuk dalam menafsirkan Al-Quran adalah Abdullah ibnu Abbas, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa turjumanul Qur'ani bi barakati du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Beliau memiliki keutamaan ini, didoakan Rasulullah, ya Allah, semoga jadikanlah dia faqih dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah ta'wil. Ya, mohon di suaranya mute. Ta'wil di sini maksudnya adalah tafsir. Tadi kita isyaratkan dan akan saya ulangi lagi bahwasanya tafsir, istilah ta'wil. Nah, istilah ta'wil menurut para ulama salaf, ulama terdahulu, itu dimaksud ada dua kemungkinan, ada dua makna. Yang pertama adalah haqiqatu ma ya'ulu ilahil kalam, hakikat pemahaman dari suatu kalam, walaupun tidak menyelisihi zahirnya. Bukan, beda dengan takwil yang ada di para ulama belakangan, ya. Dan ini yang dimaksud takwil dalam kitab was sunnah. Misalnya hal yang duruna illa ta'wilah, yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladziina nasuhu min qabl. Di sini maksudnya takwilnya adalah haqiqatu ma ya'ulu ilaihil kalam. Maksudnya adalah hal yang tadhiru haula'il musyrikuna, ya, illa ta'wilah, yakni ma ya'ulu ilaihi amruhum min wurudihim ala adzabil. Hakikat kondisi mereka bagaimana nanti. Nah, seperti itu. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuktiru ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudi. Beliau banyak sekali sering membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan yata'awwalul Qur'an. Maksud dari yata'awwalul Qur'an adalah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya'malu ma umira bihi fi qoulihi azza wa jalla. Fi qoulillahi azza wa jalla. Perkataan Aisyah bahwasanya Nabi ketika berdoa subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli dalam rukuk dan sujud itu yata'awwalul Qur'an. Ini maksudnya apa? Ya'malu ma umira bihi. Beliau mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Perintah Allah dalam ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dan memohonlah ampunan. Nah, Rasulullah menerapkan ini. Itu yang dimaksud dengan takwil pada ucapan Aisyah tadi. Kemudian pemahaman yang kedua, makna yang kedua, takwil adalah at-tafsir. Ini banyak sekali para ulama tafsir yang menulis yang menggunakan istilah ini. Misalnya Ibnu Jarir At-Tabari, seorang mufassir yang terkemuka di awal-awal, beliau seorang mujtahid mutlak, ya. Beliau menamai kitabnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. An Ta'wili Jami'ul Bayan, penjelasan yang menyeluruh, universal, an Ta'wili Ayil Quran, tentang tafsirnya, tafsir ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ketika menafsirkan ayat, biasanya beliau mengatakan al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala kadza wa kadza. Takwil tentang ayat Allah ini begini. Maksud dari ucapan beliau takwil adalah tafsir. Dan itu yang dimaksud dengan doa ini, doanya Ibnu Abbas ini. Karena penting sekali untuk mengetahui istilah-istilah, ya, jangan sampai tertukar. Karena satu istilah kadang memiliki beberapa maksud. Kemudian makna yang ketiga, dan ini yang digunakan oleh para ulama belakangan. Kalau ulama dulu belum dipakai hadis dan Al-Quran, tidak menggunakan istilah takwil untuk makna ketiga ini, yaitu sarful lafzi an zahirihi ila ma yukhalifu. Jadi memalingkan lafaz, kita bawa makna lafaz ini bukan dari zahir, bukan menggunakan zahirnya, bukan yang terlintas.
Jadi kita pahami dengan makna yang lain, yang jauh, karena adanya dalil. Dan yang semacam ini terkadang ada yang sahih, takwilun sahihun, ada yang takwil batil, ada yang hak dan ada yang batil, tergantung ada dalilnya atau tidak. Kalau ada dalilnya, kemudian jadi yang memalingkan, memindah suatu ayat ya ke makna yang lain, memahami, ditakwil, ya dipindah dari dohirnya, maka jika ada dalil yang sahih, kemudian lafadznya mendukung itu, jadi lafadznya secara penggunaan ahli bahasa mendukung itu, maka sahih. Tetapi kalau tidak ada dalil yang mengarah ke sana, dan apalagi kalau lafadznya sama sekali tidak mengarah ke sana, apalagi sampai menimbulkan lazim yang batil, maka itu batil. Misalnya Allah berfirman, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Alladzina qala lahumun nasu innan nas. Di sini bukan manusia secara umum, padahal lafadznya memang umum, tetapi ditakwil karena ya supaya sesuai dengan faktanya, karena ada ayat setelahnya, ada siyaknya, ada konteks yang menunjukkan sebagiannya. Nah, baik, kita kembali ke kitab lagi. Ini masih tentang keutamaan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan tafsir. Bisa, untuk yang bawa kitab bisa dilihat di halaman 96 ya, halaman 96. Kalau di tampilan ini memang tidak disebutkan halamannya. Baik. Qala Ibnu Jaririn, Ibnu Jarir At-Tabari tadi, haddatsana Muhammad bin Bashar qala anba'ana Waqi' qala anba'ana Sufyan anil A'mash an Muslim qala Abdullah yakni Ibnu Mas'udin ni'matur turjumanul Qur'ani Ibnu Abbasin. Ya, sebaik-baik turjumanul Qur'an yang bisa menafsirkan Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas. Ini pujian dari Abdullah bin Mas'ud. Tsumma rawahu an Yahya bin Dawud an rawahu yani Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yahya bin Dawud an Ishaq al-Azraq an Sufyan anil A'mash an Muslim ibni Subay Abi Dhuha an Masruq an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala ni'ma at-turjuman lil Qur'ani Ibnu Abbas. Ini riwayat dari jalur yang lain. Tsumma rawahu an Bundar an Ja'far bin Aun anil A'mash bihi kadzalik, dengan riwayat yang sama seperti itu. Fahadha isnadun sahihun ila Ibni Mas'udin annahu qala an Ibni Abbasin hadhil ibarah. Jadi ungkapan Ibnu Mas'ud memuji Ibnu Abbas ini sahih. Wa qad mata Ibnu Abbasin fi sanati 33 ala sahih wa umira ba'dahu Ibnu Abbasin 36 sana. Jadi karena memang wafatnya Ibnu Abbas ini lebih belakangan, masih ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sudah wafat, ya, Ibnu Abbas masih hidup lama lagi. Fama dhannuka bima kasabahu minal ulumi ba'da Ibni Mas'udin. Jadi Ibnu Mas'ud ketika memuji Ibnu Abbas itu masih belum terlalu tua ya, masih muda. Bagaimana lagi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Bagaimana lagi seandainya Ibnu Mas'ud mengetahui kondisi Ibnu Abbas, karena beliau mati duluan ya, meninggal duluan Ibnu Mas'ud ini. Ibnu Abbas masih terus belajar lagi. Beliau semangat, terkenal. Perjalanan menuntut ilmunya itu perlu diteladani. Maka bagaimana lagi kalau sudah semakin lama lagi belajar, tentunya pujiannya menjadi bisa semakin banyak. Qala al-A'mash an Abi Wa'il istakhlafa alayya Abdullah bin Abbas anil Mausimi fa khataba an-nasa fa qara'a fi khutbati surat al-Baqarah wa fi riwayatin surat an-Nur fa fassaraha tafsiran law sami'atuhu ar-Rum wa Turku wa Dailam la aslamu. Ini pujian yang sangat besar. Ketika Ali menunjuk Abdullah ibnu Abbas di haji, beliau berkhutbah. Di khutbah ini membaca surat Al-Baqarah, dalam riwayat yang lain membaca surat An-Nur. Lalu dia tafsirkan, beliau menafsirkannya, seandainya tafsirnya sangat indah, sangat bagus. Seandainya Romawi dan Turki dan Dailam, ini kabilah-kabilah atau suku-suku, seandainya mendengarkan penafsirannya Ibnu Abbas, mereka akan masuk Islam. Masya Allah. Walihada fa inna ghaliba ma yarwihi Ismail bin Abdurrahman As-Suddi Al-Kabir. Jadi As-Suddi itu ada dua. Ada As-Suddi As-Saghir dan Al-Kabir. Fi tafsirihi, beliau ulama tafsir, fi an hadaini rajulaini, yaitu Ibni Mas'udin wa Ibni Abbasin. Lakinna fi ba'dil ahyani
yanqulu anhum ma yahkunahu min aqawila ahli kitabi allati abahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun demikian kadang mereka juga menyebutkan riwayat ahlul kitab, dan itu tidak mengapa karena Rasulullah sendiri yang memperbolehkan. Balagh qala ballighu anni walau aya wa hadithu an bani Israil wala haraj, tidak apa-apa. La haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Selama tidak sengaja berbuat dusta. Rawahul Bukhari an Ibnu Amr an Abdullah bin Amr. Wa lihadza kana Abdullah bin Amr qad asaba yaumal Yarmuk zamilataini min kutubi ahli kitab. Fakana yuhadditsu minhuma bima fahimahu min hadzal hadits min al-idzni fi dzalik. Ketika perang Yarmuk, Yarmuk ini perang melawan ahlul kitab ya, perang melawan Romawi. Nah, perang melawan Romawi, perang Yarmuk, dan mereka adalah orang-orang Nasara. Ketika beliau mendapatkan Zamilatain, mungkin beberapa lembaran dari kitab ahlul kitab, beliau ceritakan, beliau sampaikan kepada orang lain. Kenapa beliau melakukan ini? Bukankah di Al-Quran sudah cukup? Mungkin kita bisa bertanya begitu. Jawabannya, karena beliau memahami boleh diizinkan hadithu an bani Israil, nggak apa-apa. Itu yang dilakukan, alasan Abdullah bin Amr melakukan itu. Kemudian, walakin hadhil ahadits al-israiliyata tudhkaru lil ijtihadi la lil i'tiqad. Tetapi walaupun demikian, ketika menyebutkan hadis-hadis tentang Israiliyat, tentang Israiliyat, maka hanya disebutkan untuk sebagai syahid saja, penguat dalil, bukan digunakan untuk sandaran, apalagi sampai akidah, tidak bisa dijadikan sandaran. Fa innaha ala thalathati aqsam, karena ahaditsul Israiliyah itu ada 3 macam. Ahaduha ma'alim nasihatahu bi aidina mimma yashhadu lahu bisidqi fadzaka sahih. Kalau sudah kita yakini, kita tahu itu sahih, ya sudah, berarti bi aidina ya, dengan syariat Islam yang ada di hadapan kita sekarang, kita bandingkan ternyata sahih, ya berarti bisa diterima. Wa tsani ma alimna kadzibahu mimma indana mimma yukhalifuhu. Nah, ini jelas juga. Berarti fadzaka mardudun. Wa tsalitsu ma huwa maskutun anhu. Yang tidak dibahas, jadi kita nggak tahu ini apakah dibenarkan atau tidak. Maskutun anhu. La min hadzal qabil wa la min hadzal qabil, la min qabil al-awwal wa tsani. Fala nu'minu bihi wa la nukadzibu. Maka sikap kita tidak beriman langsung atau mendustakannya. Lakin tajuzu hikayatu, boleh diceritakan. Lima taqaddama. Wa ghalibu dzalika mimma la faidata fihi ta'udu ila amrin dini. Biasanya kisah-kisah atau hadis-hadis Israiliyat ini tidak ada efek yang signifikan, faedah yang penting yang berkaitan dengan masalah agama. Walihadza yakhtalifu ulama ahli kitabi fi mithli hadza katsiran. Mereka juga sendiri ulama ahli kitab pun berselisih. Wa ya'ti 'anil mufassirin khilafun li sababi dzalik. Dan itu menyebabkan para ulama tafsir juga berselisih. Kama yadhkuruna fi mithli hadza asma'a ashabil kahfi. Akhirnya mereka di antaranya ini menyebutkan nama-nama ashabul kahfi, siapa saja orang-orangnya ini, para pemuda itu, al-fityan. Kemudian launa kalbihim wa iddatahum, warna anjing mereka, jumlahnya, wa asa Musa min ayyi syajarin kanat. Kemudian tongkatnya Musa ini dari kayu apa, pohon apa. Nah, itu dibahas juga oleh ulama ahlul kitab. Sehingga ketika mereka berselisih pendapat, otomatis ulama tafsir yang menukil pun beda-beda juga. Wa asma'at tuyur allati ahyaha Allah Ta'ala li Ibrahim. Nah, ini macam-macam tuyur ya. Ada yang menyebutkan itu Al-Nasr dan seterusnya, atau Ad-Dajjaj, mencakup, karena tuyur ini jenis burung ya. Yang ahyaha Allah Ta'ala li Ibrahim, yang dipisah-pisah itu, ditaruh di gunung, kemudian dipanggil lagi. Mereka menyebutkan, ini ada khilaf yang berkepanjangan. Ini semuanya la faidatat fihi ta'udu ila amrin dini, tidak pengaruh. Kita tidak mempengaruhi agama kita, secara ibadah pun enggak pengaruh. Wa ta'yinil al-ba'd alladhi daraba bihi al-qatilu min al-baqarah. Nah, ini kisahnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ingin bertanya, ingin mencari tahu, orangnya sudah meninggal, Bani Israil ini sudah meninggal. Maka dicarilah Baqarah.
Kemudian bagian yang dipukulkan ke orang yang terbunuh ini apanya? Dari apanya Baqarah? Apakah dari kakinya Baqarah atau dari misalnya dari tulangnya atau ekornya? Ini kan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ketika menafsirkan ini, ada riwayat-riwayat yang disebutkan para ulama tafsir bersumber dari ahlul kitab. Wa nau'i syajaratil lati kallamallahu minha Musa. Ketika Musa diajak Allah berbicara kepada Allah Azza wa Jalla, ini pohon apa? Apakah pohon kurma atau pohon apa ini? Nah, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ila ghairi dzalika mimma abhamahu Allah taala fil Qur'an. Semuanya mubham dalam Al-Qur'an. Min ghairi ta'yin, yang tidak disebutkan secara spesifik. Mimma la faidata min ta'yinihi ta'udu 'alal mukallafina fi dinihim wala dunyahum. Enggak ada fungsinya juga sebenarnya. Hanya sekedar ya informasi begitu saja. Sekedar tahu saja. Kemudian walakin naqlul khilafi anhum fi dzalika jaiz. Kalau misalkan bahkan menukil khilafnya dari kalangan ahlul kitab tidak mengapa. Kama qala ta'ala. Sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum. Ini menunjukkan boleh menukil. Jadi beliau Ibnu Taimiyah istishhad dari ayat ini. Sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan di sini ada 3 pendapat ahlul kitab yang Allah sebutkan. Kalau Allah saja menyebutkan, maka kita juga bisa menyebutkan pendapat-pendapat khilafnya aqwalu ahlil kitab, enggak apa-apa. Itu. Faqad istamalat hadhil ayatul karimatu 'alal adabi fi hadzal maqam. Walaupun begitu, ayat ini juga mengajari adabnya ketika menukil. Wa ta'limi ma yanbaghi fi mithli hadza, fa innahu ta'ala akhbara anhum bi thalathati aqwal. Dha'afal qawlainil awwalain, ada 2 pendapat yang didhaifkan. Yang pertama adalah salatatu rabi'uhum kalbuhum. Kemudian qaul tsani khamsatun sadisuhum kalbuhum. Allah melemahkan dengan rajman bil ghaib. Ya, ini berusaha mencari-cari tahu sesuatu yang ghaib padahal. Wasakata anit tsalits, ketika sab'atu wa thaminum Allah tidak menyebutkan. Berarti kan tidak secara langsung dibenarkan atau didustakan. Padahal ala sihhati, tetapi karena Allah yang menyebutkan berarti sahih. Idlau kana batilan la raddahu kama raddahu, seandainya batil pasti Allah akan membantahnya, akan digabungkan dengan 2 qaul yang sebelumnya. Tsumma arsyada ila annal ittila'a ala iddatihim la ta'ila tahtahu. Tetapi setelah itu di akhir ayat Allah memberikan seperti nasihat atau pesan bahwasanya mengetahui seperti ini la ta'ila tahtahu, tidak ada faedah yang sangat berarti. Fayuqalu fi mithli hadza qur rabbi a'lamu bi iddatihim. Ketika kita tidak tahu jumlahnya berapa, ya sudah serahkan kepada Allah. Allahu a'lam. Di sini qur rabbi, katakan rabbi a'lam, Allah yang Maha tahu jumlah mereka. Fa innahu ma ya'lamu bidzalika illa qalilun minan nasi mimman atla'ahu Allah taala alaihi. Walaupun ada yang tahu, bukan berarti Allah a'lam itu sama sekali enggak ada yang tahu. Ya, mereka sendiri yang hidup di zaman mereka kan tahu juga. Walihadza qala, lalu nasihat berikutnya, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jangan berdebat. Ai la tujhid nafsaka fi ma la ta'ila tahtahu. Jangan capek-capek menghabiskan energi memaksakan diri untuk sesuatu perkara yang tidak ada thamarahnya, tidak ada buahnya yang berarti. Wala tas'alhum an dzalik, enggak perlu lagi bertanya. Fa innahum la ya'lamuna min dzalika illa rajmal ghaib. Karena itu perkara ghaib. Fa hadza ahsanu ma yakunu fi hikayatil khilaf. Ini caranya ketika hikayatul khilaf, yang menyebutkan khilaf. Gimana caranya? Antus tau abal aqwalu fi dzalikal maqam. Disebutkan semua qaul dalam pembahasan tersebut. Wa ayyunabbaha 'ala sahihi minha wa yubtilal batil. Lalu setelah disebutkan semuanya, ditambih, dikasih peringatan, ini yang sahih, ini yang batil. Wa tudkaru faidatul khilafi wa thamaratuhu. Lalu setelah menyebutkan khilaf tadi, disebutkan baru sebutkan juga faidah dari khilaf tadi, perbedaan pendapat tadi. Li'alla yatulan niza, supaya tidak berkelanjutan perselisihan tersebut, wal khilaf bima la faidata tahtahu fayushtaghalu bihi 'anil ham. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini ya. Atau sebenarnya kaum muslimin juga dituntut seperti ini. Jangan sampai kita berdebat
berdebat dalam perkara yang tidak ada faedahnya, membahas sesuatu panjang lebar. Faedahnya apa? Manfaatnya apa? Dari sisi akidah, dari sisi ibadah, tidak menambah keimanan, tidak menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Terus apa gunanya? Padahal di sana masih banyak lagi kewajiban, amalan-amalan yang pahalanya banyak yang harus kita lakukan. Nah. Kemudian berikutnya, wa amma man haka khilafan fi mas'alatin wa lam yustawib aqwalan nasi fiha fahuwa naqisun. Adapun yang menyebutkan khilaf, hikayah menceritakan menyebutkan khilaf dalam permasalahan, wa lam yastawib aqwalan nasi fiha fahuwa naqis. Kalau hanya disebutkan sebagiannya saja, tidak disebutkan semuanya, maka kurang, enggak maksimal gitu. Ini pelajaran bagi kita juga. Ini pembahasan apapun, ketika kita menyebutkan sesuatu, ya sebisa mungkin kita menyebutkan totalitas semuanya, jangan setengah-setengah. Itu qad yakunu shawabul ladzi fi tarkihi. Bisa, karena kalau disebutkan setengah bisa jadi ada yang lain dan itu yang sahih. Au yahqiyal khilaf wa yutliquhu wa la yunabbihu ala sahihi minal aqwali fa huwa naqisun aidan. Fa in sahaha ghairu sahihi amidan faqad ta'ammadal kadhib. Au jahilan faqad akhta'a. Kadzalika man nasabal khilafa fi ma la fa'idata tahtahu. Tapi ini ada telepon dulu. Bentar ya Ibu. Anak izin karena harus. Baik, bismillah, kita lanjutkan lagi. Ya, Afwan, ada Ibu telepon, jadi kita mau nggak mau harus angkat ya. Baik, kita lanjutkan lagi sampai di awyahkil khilaf wa yutliquhu. Kalau menyebutkan khilaf saja tanpa memberikan tambih, tanpa menyebutkan komentar, menyebutkan peringatan mana yang sahih, maka ini juga kurang. Fa in sahaha ghairu sahihi amidan faqad ta'ammadal kadzib. Tapi kalau mensahihkan sesuatu yang tidak sahih, ini lebih parah lagi karena ta'ammudul kadzib, sengaja, dan itu yang disebutkan dalam hadis tadi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Au jahilan, kalau membenarkan riwayat yang sebenarnya lemah, pendapat yang lemah karena tidak tahu, ini bukan dusta kan, tapi salah, faqad akhta'a. Kadzalika man nasaba al-khilafa fi ma la fa'idata tahtahu aw haka aqwalan muta'addidatan lafdhun. Juga ini permasalahan yang sama saja. Wa yarji'u hasiduha ila qaulin aw qaulaini ma'nan. Kalau menyebutkan banyak sekali pendapat, lafadznya banyak ya, versinya banyak. Tapi sebenarnya bisa dikembalikan ke satu, ada dua pendapat saja, maka ini dhoyya az-zaman, ini juga tidak tepat karena menyia-nyiakan waktu. Wa takatsara bima laisa bisahihin fa huwa kala bisi taubai zurin wallahul muwaffiqu lis-shawab. Ini tidak bagus juga ya kalau seperti itu. Jadi harus detail ketika menyebutkan riwayat, menyebutkan pendapat, ada caranya, ada tekniknya, ada metodenya. Berikutnya, setelah tafsir dari aqwalus sahabah, maka tafsiril Quran bi aqwali tabi'in. Ini metode tafsir yang terbaik. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan pendapat atau ucapannya para tabi'in. Idza lam tajid at-tafsira fil Qur'ani wala fis sunnah wala wajadtahu minas sahabah faqad raja'a katsirun minal a'immati fi dzalika ila aqwali tabi'in. Biasanya para imam ketika tidak menemukan tiga tadi, maka
mereka mencari aqwalut tabi'in. Tabi'in ini ta'rifnya adalah man laqiya sahabi atau man laqiya sahabiyya mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata ala dzalik. Yang bertemu dengan sahabat, bukan mukminan bihi ya, bukan beriman dengan sahabat, tapi mukminan bi Rasulillah, dan mati di atas keimanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka misalnya Mujahid ibnu Jabr, fa innahu ayatun fit tafsir. Ayat ini maksudnya alamah ya, beliau menjadi tokoh yang penting di dalam tafsir. Kama qala Muhammad bin Ishaq, haddatsana Abban bin Salih an Mujahid qala aradtu al-mushafa ala ibn Abbas thalatha aradat min fatihatihi ila khatimatihi uqifu inda kulli ayatin minhu wa as'aluhu anha. Aku pernah menyetorkan, dia datang ke Ibnu Abbas lalu menyetorkan sampai 3 kali dari Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Dan setiap ayat aku tanya, berhenti dulu, tanya, belajar. Seperti ini caranya. Nah, wa bihi ila Tirmidzi, dengan sanad tadi, sanadnya Muhammad ibnu Ishaq tadi, sampai ke jalurnya Imam Tirmidzi. Nah, qala haddatsana Al-Husain ibnu Mahdiyin Al-Basri, qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah qala ma fil Qur'ani ayatun illa wa qad sami'tu fiha syai'an. Ini ucapan Qatadah dan beliau termasuk tabi'in. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur'an melainkan pasti aku mendengarkan penjelasannya dalam masalah tersebut. Wa bihi ilaihi, yani ila Tirmidzi, qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah 'anil A'mash qala qala Mujahid law kuntu qara'tu qira'at Ibnu Mas'udin lam ahtaj an as'ala Ibnu Abbasin an katsirin minal Qur'ani mimma sa'altu. Ini kata Mujahid. Seandainya aku membaca qiraahnya Ibnu Mas'ud, maka enggak perlu lagi saya bertanya ke Ibnu Abbas. Karena sudah cukup gitu. An katsirin minal Qur'ani mimma sa'altu. Wa qala Ibnu Jaririn haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Talq ibnu Ghannam an Utsman al-Makki an Ibni Abi Mulaikah qala ra'aitu Mujahidan sa'ala an tafsiril Qur'an wa ma'ahu al-wahyu. Ini belajarnya Mujahid di antaranya ke Ibnu Abbas. Beliau itu membawa al-wah. Lauh itu papan ya, papan untuk menulis. Kalau di zaman dahulu kan tidak kertas buku seperti sekarang mudah. Apalagi sekarang bisa mencatat dengan tab atau yang lainnya. Ini bawa papan yang biasa dipakai sama orang-orang Syinqit Mauritania itu. Termasuk namanya al-wah. Qala Ibnu Abbasin uktub hatta sa'alahu anit tafsiri kullihi. Lalu setelah dijelaskan Ibnu Abbas mengatakan, tulis, catat. Sampai begitu terus, sampai Mujahid ini belajar tentang tafsir seluruh Al-Quran. Walihadza kana Sufyan Ats-Tsauri yaqul, "Idza ja'aka tafsiru an Mujahidin fahasbuka bihi." Maka cukup. Ya, kalau sebenarnya sudah ada tafsir dari Mujahid, enggak perlu lagi buat penafsiran baru dalam masalah tersebut, dalam penjelasan tersebut. Berikutnya wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah maula Ibni Abbas wa Atha ibni Abi Rabah. Ini semuanya para tabi'in. Wal Hasan al-Basri wa Masruq bin al-Ajda' wa Sa'id bin al-Musayyib, bisa juga Musayyab ya. Tapi beliau lebih suka dipanggil Musayyib, bapaknya itu. Wa Abil Aliyah wa Rabi' bin Anas wa Qatadah wa Dhahhak bin Muzahim wa ghairihim minat tabi'in wa tabi'ihim wa man ba'dahum radhiyallahu anhum rahimahumullahu jami'an. Fatadzakkar aqwalahum fil ayati fayaqa'u fi ibaratihim tabayunun. Fatudhkaru aqwaluhum fil ayati fayaqa'u fi ibaratihim tabayunun fil alfadhi yahsibuha man la ilma indahu ikhtilafan. Jadi kalau tidak teliti, maka bisa jadi ketika mereka mengucapkan sesuatu dalam ibarat mereka ada perbedaan lafaz sehingga dianggap sebagai ikhtilaf. Fayahkiha aqwalan, lalu dianggap sebagai pendapat yang berbeda-beda. Walaysa kadzalik, padahal sebenarnya tidak berselisih. Ya, kalau ada para tabi'in seperti ini enggak berselisih sebenarnya. Fa inna minhum man yu'abbiru 'ani syai'i bilazimihi aw nadhirihi. Karena sebagian mereka mengungkapkan suatu dalam bentuk tafsir ini, lazimnya, konsekuensi dari pendapatnya, bukan ucapannya secara langsung, tidak bilafdhin mubashir, tetapi lazimnya, konsekuensi dari pendapat tersebut. Au nadhiri, atau semisalnya, yang semisalnya. Wa minhum man yanussu 'ala syai'i bi'aini. Memang sebagian mereka menyebutkan secara
teksnya langsung. Nasnya ini begini ya, begini tafsirnya. Wal kullu bima'nan wahidin fi katsirin minal amakin falyatafattanil labibu lidzalika wallahu hadi. Sementara kebanyakannya itu maknanya hanya merujuk kepada satu hal. Nah, wa qala Syu'bah Ibnul Hajjaj wa ghairuhu aqwalut tabi'ina fil furu'i laysat hujjah. Ini pendapat apakah ucapan tabi'in itu bisa dijadikan hujjah dalam tafsir. Kata Syu'bah bin Hajjaj wa ghairuhu, ini sepertinya salah ketik. Aqwalut tabi'ina fil furu'i laysat hujjah. Kalau pendapat mereka di dalam furu', dalam hukum, dalam fikih maksudnya, bukan hujjah. Fa kaifa takunu hujjatan fit tafsir? Kalau ucapan dalam furu' saja bukan hujjah, maka bagaimana kok bisa hujjah di dalam tafsir? Yani annaha la takunu hujjatan ala ghairihi mimman khalafahum. Jadi maksud laisa hujjah di sini adalah tidak bisa digunakan untuk mengalahkan pendapat yang lain. Tidak bisa kita katakan ini pendapat yang benar, yang lainnya salah. Itu nggak bisa. Nah, wa hadza sahih. Penjelasan seperti ini sahih. Amma idza ijtama'u ala syai'in, jadi kalau mereka berselisih maka nggak bisa dijadikan hujjah. Yang ini dipilih, yang lainnya nggak. Nggak bisa begitu. Jadi harus ditarjih. Tetapi kalau ijtama'u ala syai', mereka semuanya sepakat dalam satu pendapat. Fala yartabu fi kauni hujjah, maka ini pasti dijadikan hujjah, nggak ada keraguan. Fa in ikhtalafu fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan ala ba'dhin wala ala man ba'dahum wa yarji'u fi dzalika ila lughatil Qur'ani aw sunnah. Terus bagaimana solusinya? Karena bukan hujjah. Nggak bisa dijadikan hujjah, mengalahkan yang lain. Kembali ke lughatul Qur'an aw sunnah aw umumi lughatil Arab aw aqwali sahabati fi dzalik. Cari. Kembali ke Quran sunnah, kemudian dari sisi lughahnya, dari sisi pendapatnya para sahabat, dicek mana yang lebih benar, mana yang lebih kuat. Kemudian berikutnya tafsirul Qur'ani bir-ra'yi, dan ini sangat penting ya. Apakah boleh atau tidak tafsirul Qur'an bir-ra'yi, dengan pendapat, dengan logika, dengan akal? Fa amma tafsirul Qur'ani bi mujarradir ra'yi fa haramun. Hanya sekedar akal-akalan tanpa merujuk kepada kebenaran. Nanti akan dijelaskan. Ada yang tidak haram. Ini hukum asalnya. Haramun haddatsana mu'ammal. Beliau menyebutkan alasannya dan dalil-dalilnya dari hadis ini. Qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Abdul A'la an Sa'id bin Jubairin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahaya berpendapat mengucapkan sesuatu tentang Quran tanpa ilmu, dan ini yang dimaksud bimujarradir ra'yi, hanya sekedar akal saja, murni akal, hasil karya logika, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Maksudnya nanti akan masuk neraka, bahaya, haram. Kemudian haddatsana Waqi'un qala haddatsana Sufyan an Abdul A'la Ats-Tsa'labi an Sa'id bin Jubairin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, ini sama ya. Wabihi ila Tirmidzi qala haddatsana Abd ibn Humaid qala haddatsani Habban ibn Hilal qala haddatsana Suhail akhu Hazmin al-Quta'i qala haddatsana Abu Imran al-Juwayni an Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Orang yang berpendapat mengucapkan sesuatu berdasarkan logikanya terus kebetulan benar gitu, fa asaba, ternyata benar. Faqad akhta'a, sekalipun demikian maka dia tetap dianggap salah karena li'annahu qala fil Qur'ani bi ra'yi. Nah, beda kebalikannya, tapi kalau dia sudah ijtihad, wa in akhta'a falahu ajrun wahid, karena dia sudah mujtahid. Qala Tirmidzi hadza haditsun gharibun wa qad takallama ba'du ahli al-hadithi fi Suhail bin Abi Hazmin. Walaupun lafaz seperti ini, riwayat seperti ini, riwayatnya masih diperbincangkan. Porosnya ini di perawi yang bernama Suhail tadi, Suhail ibnu Abi Hazmin. Wa hakadha ruya an ba'd ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim annahum shaddadu fi an yufassira al-Qur'anu bi ghairi ilmin. Mereka para sahabat ini, kemudian ulama setelahnya, para tabi'in, mereka berhati-hati, mereka memperketat masalah ini, menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu. Amma alladhi ruya an Mujahidin wa Qatadah wa ghairihima min ahli al-ilmi annahum fassaru al-Qur'an falaysa dhannu bihim annahum qalu fil Qur'ani aw fassaru bi ghairi ilmin aw min qibali anfusihim. Kalau tafsirnya Mujahid dan Qatadah, maka bukan berarti
Ketika mereka menafsirkan tanpa riwayat, bukan berarti mereka menafsirkan tanpa ilmu atau hanya murni dari mereka sendiri, bukan. Wa qad ruwiya anhum ma yadullu ala ma qulna annahum lam yaqulu min qibali anfusihim. Dalilnya apa? Bahwasanya mereka tidak ngarang. Faman bi ghairi ilmin, faman qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad takallafa ma la ilma lahu bihi wa salaka ghaira ma umira bihi. Nah, ini min qibali anfusihim. Faman qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad takallafa ma la ilma lahu bihi. Kalau dia memaksakan diri berpendapat dengan pendapat yang murni dia pikirkan sendiri, maka dia menempuh sesuatu yang tidak pernah diperintahkan. Falau annahu asabal ma'na fi nafsil amr, walaupun outputnya, hasil penafsirannya benar, maka naqad akhta'a, dia tetap salah. Salahnya dari mana? Di annahu lam ya'til amra min babi, karena dia menempuh jalur yang tidak seharusnya. Salah jalur, salah pintu. Kaman hakama bainan nasi ala jahlin fahuwa finnar. Seperti ini orang yang menjadi hakim, yang menghukumi orang, dia jahil, dia menghukumi orang, menentukan hukum. Maka finnar, wa in wafaqa hukmu as-shawab, walaupun ketika menghukumi satu ketika dia benar. Fi nafsil, walakin yakun akhafu jurman mimman akhta'a. Tapi tentu saja lebih ringan dibandingkan kalau sudah menggunakan akalnya saja, jahlin, kemudian salah lagi, itu lebih parah. Wallahu a'lam. Hakadza samallahu ta'ala al-qadzafata kadhibin. Orang yang menuduh wanita afifat, ya tahirat, itu dianggap sebagai kadhib. Faqala fa idlam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika indallahi humul kadhibun. Orang yang tidak bisa mendatangkan saksi yang jumlahnya 4, qadfu imra'ah, ya, dengan zina, maka mereka Allah bersifati fa ulaika humul kadhibun. Fal qadhifu kadhibun walau kana qad qadhafa man zana fi nafsil amr. Dianggap sebagai kadzib walaupun dia sebenarnya menuduh orang yang berzina benar-benar zina. Tetapi karena dia sendiri tidak punya saksi, maka dianggap kadzib. Li'annahu akhbara bima la yahillu lahu al-ikhbaru bihi. Alasannya kenapa kok bisa dianggap kadzib? Padahal dia jujur kan? Dia berzina, dia bersaksi. Cuman nggak terpenuhi atau dia menuduh terus nggak punya saksi. Bagaimana ini kok bisa dianggap kadzib? Li'annahu akhbaru bima la yahillu lahu al-ikhbaru bihi wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Karena dia menghabarkan sesuatu yang tidak dihalalkan baginya. Dia tidak menuduh, seharusnya jangan menuduh kalau nggak punya saksi, diam saja. Jangan menuduh. Karena bisa terkena hukuman had. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Dan dia dalam perbuatan tersebut dia memaksakan diri. Gitu. Wallahu a'lam. Walihada taharraja jama'atun minas salaf. Sekarang ini praktiknya para salaf. Bagaimana ketika mereka menghadapi tafsir? Sebagian kita gampang sekali dalam menafsirkan. Oh, ini maksudnya begini. Walaupun tidak konteksnya saya menafsirkan, enggak. Saya cuma menjelaskan. Ya sama saja itu namanya tafsir. Lihat ini para salaf. Kama rawa Syu'batu an Sulaiman an Abdullah bin Murrah an Abi Ma'mar qala Abu Bakar As-Siddiq. Ini ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Bumi mana yang sanggup menjadikan pijakanku, dan langit mana yang mau menaungiku? Nggak akan mau, nggak ada yang mau. Bumi nggak sudi untuk aku jalan di atasnya, langit pun nggak sudi untuk menaungiku. In qultu fi kitabillahi ma la a'lam, seandainya jika aku mengatakan tentang Al-Qur'an ini sesuatu yang tidak aku ketahui ilmunya. Wa qala Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam haddatsana Muhammad ibnu Yazid an Al-Awwad ibnu Hausyab an Ibrahim At-Taimi anna Abu Bakrin As-Siddiq su'ila an qawlihi. Ini prakteknya langsung Ibnu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qauluhu wa fakihatan wa abba. Fakihah buah, abban ini apa? Faqala ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni in ana qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Padahal tanya pertanyaan ayat pendek ini saja. Beliau enggak mau jawab. Wa qala Abu Ubaid aidan qala haddatsana Yazid an Humaid an Anas anna Umar bin Al-Khattab qara'a 'anil mimbari wa fakihatan wa abba. Ini sikapnya Umar bin Khattab. Kalau tadi Abu Bakar. Faqala hadhil fakihatu qad arafna, sedang fakihah dalam ayat ini kita sudah kenal, tahu, buah. Famal ab, lalu beliau berpikir, apa abban, bukan abun. Kalau abun ayah itu tidak tasdid, ini abba.
Tsumma raja'a ila nafsihi faqala inna hadza lahu at-takallufu ya Umar. Lalu beliau kemudian mengingat, sadar, lalu beliau mengatakan, ini adalah takalluf, memaksakan diri untuk menafsirkan abban ini. Nah, abban ini memang diperselisihkan para ulama. Ya. Tetap ada penjelasannya, tetapi ini bukan berarti mereka tidak tahu, tapi mereka mengajari kita supaya jangan tergesa-gesa dalam menafsirkan. Wa qala Abd ibn Humaid, haddatsana Sulaiman ibn Harbin qala haddatsana Hammad ibn Yazid an Thabit an Anas qala kunna inda Umar ibn al-Khattab wa fi dhahri qamisihi arba'u riqa'in. Faqara'a wa fakihatan wa abba. Faqala mal ab, thumma qala inna hadza lahu at-takalluf, fama 'alaika alla tadri. Apa kesalahanmu? Apa dosamu? Kamu tidak mengetahui tafsirnya, maksud dari abban ini apa? Itu kata beliau, kata Umar bin Khattab. Wa hadza kullu mahmulun ala annahu ma radhiyallahu anhu ma innama arada istikshafa mahiyatal ab. Jadi yang mereka tidak mau menafsirkan ini, atau yang merasa bersalah ketika mau menafsirkan ini, maksudnya adalah istikshafa mahiyatil ab. Mencari tahu, memastikan zat dari lafaz ab ini apa, penentuannya apa. Karena ab secara bahasa, fakaunuhu nabatan minal ardi zahirun la yujhal. Ini adalah tumbuhan yang tumbuh di bumi. Ini suatu perkara yang tidak ada yang jahil, sudah pasti semuanya tahu, mereka juga tahu. Tapi menentukannya, ab ini apa? Apakah tumbuhan makanannya hewan atau tumbuhan rumput-rumputan atau tumbuhan apa ini jenisnya? Nah, itu yang menurut mereka tidak perlu memperdalaminya. Ya, tidak perlu takalluf, memaksakan diri. Liqauli ta'ala fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa wa ghulba. Qala Ibnu Jarir haddatsana Yaqub bin Ibrahim qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Ayyub an Ibni Abi Mulaikah anna Ibnu Abbasin su'ila radhiyallahu anhuma su'ila an ayatin law su'ila anha ba'dukum laqala fiha fa aba ay yaqula fiha isnadun sahih. Ini Ibnu Abi Mulaikah menceritakan Ibnu Abbas itu walaupun beliau ahli tafsir, ketika ditanya tentang suatu ayat, seandainya kalian ditanya seperti pertanyaan itu pasti akan jawab. Padahal Ibnu Abbas nggak mau untuk menjelaskan tentang ayat tersebut. Nah, wa qala Abu Ubaid haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub. Beliau akan menyebutkan banyak riwayat. Para salaf ini berhati-hati, tidak tergesa-gesa, tidak serampangan dalam menafsirkan. Ani ibni Abi Mulaikah qala sa'ala rajulun Ibnu Abbasin an yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Wa qala ar-rajul inna ma sa'altuka lituhadditsani. Mungkin diam saja ya, Ibnu Abbas ditanya, apa ini maksud dari ayat kana miqdaru 50 alfasana? Kadarnya ukuran hari tersebut 50 tahun. Apa ini maksudnya? Maka faqala rajul, sampai dia mengingatkan lagi, Ibnu Abbas, saya ini tanya supaya kamu ngasih tahu, bukan nanya untuk didim aja, untuk didengar aja, bukan. Apa? Jelasin gitu. Faqala Ibnu Abbas, huma yaumani dzakarahumallahu fi kitabihi wallahu a'lamu bihima. Itu adalah 2 hari yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Tetapi untuk menentukan hari apa ini, bentuknya bagaimana, Allah a'lam. Fakariha yaqula fi kitabillahi ma la ya'lam. Faqala Ibnu Jarir haddatsani Yaqub bin Ibrahim qala haddatsana annahu qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Mahdi bin Maimun an Al-Walid bin Muslim qala jaa Talq bin Habib ila Jundub ibni Abdullah fas'alahu an ayatin min al-Qur'an faqala uharriju 'alaika in kunta musliman lama qumta anni aw qala an tujalisani uharriju 'alaika. Ini ada di catatan kakinya. Uharriju 'alaika maksudnya adalah bukan penjelasannya ya. Lama qumta anni uharriju 'alaika. Jadi beliau seperti memberikan ancaman atau memberikan peringatan. Kalau kamu muslim jangan nanya-nanya seperti ini. Lama qumta anni au antu jalisan. Kalau kamu muslim jangan duduk bersamaku. Jadi ngapain kamu nanya-nanya seperti ini gitu. Wa qala Malikun an Yahya bin Sa'id an Sa'id bin al-Musayyib innahu kana idza su'ila an tafsir ayatin min al-Qur'ani qala inna la naqulu fil Qur'ani syai'an.
kita tidak mengatakan, tidak berpendapat. Qaul di sini maksudnya pendapat, tidak berpendapat dalam Al-Qur'an ini dari kami sendiri sedikit pun. Wa qala Laits bin Yahya ibn Sa'id an Sa'id ibn al-Musayyib innahu kana la yatakallamu illa fil ma'lumi minal Qur'an. Jadi maksud inna la naqulu fil Qur'ani syai'an itu hanya mengetahui apa yang berbicara tentang apa yang sesuatu yang maklum, bukan ngarang-ngarang sendiri. Wa qala Syu'batu an Amr bin Murrah qala sa'ala rajulun Sa'id bin al-Musayyib an ayatin minal Qur'an faqala la tas'alni 'anil Qur'an wa sallaman yaz'umu annahu la yakhfa 'alaihi min syai'. Yani Ikrimah. Jadi dialihkan ke orang lain. Sa'id ibnu Musayyib ketika ditanya, jangan nanya Quran, nanya yang lain aja. Tapi kalau nanya Quran ini, tanyakan kepada orang yang lebih hebat. La yakhfa 'alaihi min syai'. Jadi ilmunya sangat luas. Maksudnya Ikrimah. Wa qala Ibnu Syaudzab haddatsani Yazid bin Abi Yazid qala kunna nas'alu Sa'id bin al-Musayyib 'anil halali wal haram wa kana a'laman nas. Sa'id bin Musayyib ini unik. Kalau ditanya tentang halal haram, beliau bisa jawab dan beliau tidak keberatan menjelaskan, menjadi a'laman nas. Fa idza sa'alnahu an tafsir ayatin minal Qur'ani sakata. Tetapi kalau ditanya ayat saja langsung diam beliau. Ka'an lam yasma, seolah-olah saking diamnya, seolah-olah enggak mendengarkan pertanyaan. Wa qala Ibnu Jaririn haddatsani Ahmad bin Abdata ad-Dabbi qala haddatsana Hammad bin Yazid qala haddatsana Ubaidullah bin Umar qala laqad adraktu fuqaha al-Madinah. Sa'id bin Musayyib ini termasuk fuqaha Madinah. Wa innahum la yu'adzimuna al-qaula fit tafsir. Mereka menganggap al-qaulu fit tafsir itu perkara yang besar, bukan sepele. Wa minhum Salim bin Abdullah wal Qasim bin Muhammad wa Sa'id bin al-Musayyib wa Nafi'. Wa qala Abu Ubaid hadatsana Abdullah bin Shalih anil Laits an Hisham bin Urwah qala ma sami'tu abi ta'awwala ayatan min kitabillahi qad. Urwah bin Zubair. Katanya, aku tidak pernah mendengar ayahku ini ta'awwala, menafsirkan ayat dari kitabullah sedikit pun. Wa qala Ayyub ibn Aunin wa Hisham ad-Dustuwai an Muhammad bin Sirin sa'altu Abidat as-Salmani an ayatin minal Qur'an faqala dhahaba alladhina kanu ya'lamuna fima anzala al-Qur'an fima unzila al-Qur'an fattaqillaha wa 'alaika bis-sadad. Ketika ditanya ini Ubaidullah Abidah as-Salmani, orang-orang yang mengetahui, yang berilmu sudah wafat, sudah habis. Maka ya sudah, fattaqillah wa 'alaika bis-sadad. Bertakwalah, jangan sembarangan. Wa 'alaika bis-sadad. Tanyakan kepada, jadi cari, pelajari mereka saja. Gitu maksudnya. Wa qala Abu Ubaid hadatsana Mu'adzun an Ibni Aunin an Ubaidillah ibni Muslimin ibni Yasar. Muslim ibni Yasar an abihi qala idza haddatsa anillahi waqif hatta tanzura ma qablahu wa ma ba'dahu. Kalau kamu menjelaskan anillah, maksudnya kalamullah azza wa jalla. Faqif, tawakuf dulu, jangan buru-buru. Hatta tanzur, sampai dipelajari dulu ma qablahu wa ma ba'dahu. Yang sebelumnya, setelahnya, dipelajari semuanya. Haddatsana Husyaim an Mughirah an Ibrahim qala kana ashabuna yattaquna tafsir wa yahabunahu. Yattaqun, berusaha menghindar dari tafsir karena menganggap tafsir ini haibah, sesuatu yang berwibawa. Maksudnya menafsirkan, ya. Tadi kan pembahasannya masih tafsir birra'i, ya. Nah, wa qala Syu'batu an Abdullah bin Abi Safar qala Sya'bi wallahi ma min ayatin illa wa qad sa'altu anha lakinnaha riwayatu anillah. Wa qala Abu Ubaid hadatsana Husyaim anba'ana qala anba'ana Umar bin Abi Zaidata an Sya'bi an Masruqin qala ittaqut tafsir fa innama huwa riwayatu anillah. Hati-hati kalau dalam masalah tafsir, bicara tentang tafsir, karena mau tidak mau seolah-olah kita meriwayatkan dari Allah. Allah itu maksudnya gini, Allah berbicara begini. Ya kan, kita mau tidak mau seperti itu ketika menafsirkan. Fa hadhil atharu sahihah. Wa ma syakala an a'immatis salaf mahmulatun ala taharrujihim anil kalami fit tafsiri bima la ilma lahum bihi. Ini semuanya athar, riwayat-riwayat yang sahih, dan masih banyak lagi. Maka menunjukkan mereka sangat keberatan. Mereka menganggap perkara yang besar ketika berbicara tentang tafsir, sedangkan mereka tidak memiliki ilmunya. Fa amma man takallama bima ya'lamu min dzalika lughatan wa syar'an fala haraja alaihi. Tapi kalau tahu dari sisi bahasanya kuat, dari sisi ilmu syar'inya kuat juga, fala haraja alaihi, tidak apa-apa. Walihadza ruwiya an haula'i wa ghairihim aqwalan fit tafsir. Makanya ada riwayat dari para salaf, para ulama
dalam tafsir, wala munafata, dan ini bukan pertentangan. Intinya kuat dulu sisi bahasanya karena Al-Qur'an adalah bahasa Arab dan syariatnya juga harus kuat. Nah, ini kalau ada orang yang bahasa Arabnya nggak kuat, ilmu syar'inya masih lemah, lalu menafsirkan dengan ra'yunya, ini yang berbahaya. Wasakatu amma jahilu wa hadha huwal wajibu ala kulli ahad. Ini siapapun. Fa innahu kullama yajibu sukutu amma la ilma indahu, kama yajibu sukutu amma la ilma indahu, fakadzalika yajibul qawlu fi ma su'ila anhu mimma ya'lamu. Kalau tahu ya harus dijelaskan, tapi kalau tidak tahu maka diam. Liqauli ta'ala litubayyana lin-nasi wa la taktumunahu. Litubayyinahu la tubayyinunnahu afwan. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu. Walima jaa fil haditsil marwiyyi min turuqin, dari hadis yang diriwayatkan di berbagai jalur. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Wa qala Ibnu Jarir haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Mu'ammal qala haddatsana Sufyan an Abi Zinad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma at-tafsir wa ala arba'ati awjuh. Bentuk tafsir ada 4 macam. Wajhun ta'rifu al-arabu min kalamiha. Tafsir yang diketahui orang Arab. Selama dia paham bahasa Arab pasti tahu. Ini ada ayat-ayat yang memang begini mudah difahami. Wa tafsirun la yu'dharu ahadun bi jahalati. Bahkan ada yang level atasnya, tafsir yang enggak boleh orang jahil, harus tahu. Tahu penafsiran tersebut. Ya misalkan tentang keesaan Allah dan seterusnya itu. Wa tafsirun ya'lamuhul ulama. Ada tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama saja, sedangkan jahil atau awam tidak tahu. Wa tafsirun la ya'lamu illallah ta'ala. Ada juga yang keempat ini tafsir yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, dengan demikian maka sudah selesai. Dan maksud dari tafsirun la ya'lamu illallah azza wa jalla, ini perkara-perkara ghaib yang merupakan perincian atau hakikat dari sesuatu. Bukan dari lafadznya. Zahirul lafadz maka pasti diketahui. Hatta fil asma'i was sifat. Yang tidak diketahui itu kaifiyah dan hakikohnya. Hakikoh yang berupa kaifiyah. Bagaimana hakikat tangan Allah itu kita nggak tahu kan? Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah nggak ngasih tahu. Nabi juga tidak memberitahu. Itu perkara yang gaib. Atau misalkan tentang perincian ya. Kalau surga misalnya bagaimana perkara-perkara yang gaib, maka itu yang diketahui Allah saja. Dengan demikian maka berarti sudah selesai ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita cukupkan di sini. Wa aqulu lakum ajaztukum, ya ini ijazahnya. Karena nanti insya Allah akan diberikan ijazah sanadnya. Sanad kitab ini sambung sampai ke penulis muqaddimah ini, yaitu sampai ke Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ajaztukum jami'an li as-sami'in wal hudur bi kitab muqaddimati bi kitab al-muqaddimah fi usul tafsir li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa usikum jami'an bi taqwallahi azza wa jalla wa al-ittiba' li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulu qabilna. Baik, jazakumullah khairan. Berikutnya sisa waktu kita karena anak ada tamu juga ya. Jadi mungkin nggak bisa terlalu malam. Kita saring beberapa saja. Nah, mungkin 5 atau 3 pertanyaan. Silakan kalau ada yang tanya langsung boleh. Gak apa-apa, yang sudah menulis ditanyakan lagi karena ini banyak chatnya, jadi banyak ketutup ya. Afwan banget. Tafadhol, ini ada yang angkat. Silakan. Siapa? Febriansyah, ya silakan. Izin bertanya, Ustaz. Tafadhol. Dijelaskan bahwasannya kan tidak boleh mengatakan tafsir Al-Quran mengenai Al-Quran itu tanpa ilmu. Nah, sini tuh mengapa Israiliyat bisa dijadikan metode pengambilan tafsirnya gitu. Kemudian mengapa Ibnu Taimiyah mengambil dalilnya sebab Allah juga mengambil Israiliyat.
Sedangkan Ibnu Taimiyah pernah mengatakan dalam Majmu' Fatawa bahwa tidak boleh tidak boleh bersumpah kepada makhluk, padahal Allah juga bersumpah kepada makhluk gitu Ustaz. Nah, jadi di sini Beben cuma nanya dalil yang konkretnya apa gitu. Karena kalau seperti itu juga kan itu kan bisa dikatakan ya itu Allah aja gitu yang memang udah mengetahui kesahihan Israiliyat tersebut gitu. Nah, tetapi kalau kita kan enggak gitu. Nah, apakah di Israiliyat ini ada suatu metode yang seperti metode penentuan kualitas hadis gitu, dan kayak yang panjang itu ada sanadnya dan lain-lain itu diteliti. Nah, bagaimana Ustaz? Nah, baik, jazakumullah khairan ala hadzal soal. Jadi sumber yang menjadi pokok dalilnya itu bukan ayat tadi. Itu hanya kalau kita sebut istiqnas. Pokok utamanya penjelasan Rasulullah yang menyebutkan. Jadi bukan dasar utama kita meriwayatkan dari Bani Israel bukan ayat tadi, tapi hadis Rasulullah. Adapun apakah yang Allah lakukan maka pasti bisa kita lakukan? Enggak selamanya. Ya, tidak semuanya apa yang Allah lakukan, misalnya qasam ya. Karena Rasulullah yang melarang. Sedangkan tadi Rasulullah memperbolehkan. Riwayat dari Bani Israel Rasulullah yang memperbolehkan. Sedangkan qasam bi ghairillah Rasulullah melarang. Falyahlif man kana halifan falyahlif billah. Siapapun yang bersumpah maka dia harus bersumpah dengan Allah Azza wa Jalla atau asma'ihi wa sifatihi. Dengan makhluk enggak boleh. Dan itu begitu ya, perbuatan Allah itu baik, tapi enggak semuanya bisa dilakukan oleh hamba. Misalnya apa? Al-Jabbarul Mutakabbir. Sombong. Allah sombong. Ya pantas Allah. Kita apakah dituntut juga? Ya enggak. Itu kembali ke jadi harus komprehensif. Harus semuanya disatukan gitu. Dalil-dalil semuanya disatukan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan berikutnya lagi. Ini ya, Kashful Kurniawan, silahkan bicara. Sanadnya insya Allah nanti dibagikan. Cuman karena kemarin adminnya itu nggak bisa ngasih satu nama, jadi diisi sendiri namanya insya Allah. Nanti dibagikan insya Allah ya. Ana tidak dari beliau, dari jalur yang lain. Nah, iya. Barakallahu fiikum. Khairan insyaallah. Baik, berikutnya lagi. Ya, Pak Supendi silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pernah informasi baca di kitab ini tentang Abu Hurairah, Ustaz. Nah, dikatakan bahwasanya Abu Hurairah mempunyai dua bejana ilmu. Nah, yang satu ilmu sudah beliau sampaikan dan satu ilmu lagi beliau simpan. Artinya beliau mengatakan kenapa yang satu disimpan? Karena kalau seandainya beliau sampaikan pada masanya beliau gitu ya sebelum masa kelahiran, nah khawatir beliau akan kehilangan kepalanya atau dipenggal kepalanya. Nah, di satu riwayat disebutkan bahwasanya bejana yang kedua ini adalah tentang periwayatan tentang hari-hari akhir zaman seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah benar? Nah, sedangkan kita akan memahami bahwasanya alim ulama, para sahabat, tabi'in dan tabi'in gitu yang punya ilmu ini wajib menyampaikan ilmu yang ada. Nah, sedangkan Abu Hurairah mengatakan dia punya dua bejana ilmu yang satu sudah disampaikan, yang satu disimpan sampai akhirnya sebelum beliau wafat beliau sampaikan. Nah, itu yang pertama. Mungkin itu dulu, Ustaz. Ya, baik. Barakallahu. Tentang riwayat ini Ana belum bisa memastikan apakah itu benar atau tidak. Tetapi secara umum memang ada, bukan disembunyikan ya, tapi ditunda begitu lafadznya. Walaupun lafadznya disembunyikan tapi hakikatnya ditunda. Jangan sekarang. Dan yang seperti ini adalah perkara yang memang tidak dibutuhkan oleh manusia saat itu. Bukan perkara yang yahtajuhun nasu ilaihi, yattaru ilaihi.
Kalau permasalahan halal haram ibadah ya harus disampaikan, nggak bakal ada yang menyembunyikan karena itu wajib. Nah, kalau misalnya tentang perkara apa, tentang pahala atau seperti ya, tentang peristiwa-peristiwa nanti akan terjadi kisah, khobar, maka itu tidak mengapa ya, bisa. Tidak menyampaikan tergantung maslahat. Ya, memang ada seperti itu, tergantung maslahat. Apakah kalau misalkan justru kadang ilmu itu jika disampaikan dalam komunitas tertentu atau rentang waktu tertentu malah membahayakan. Ya, misalkan sekarang ini terjadi pembunuhan kaum muslimin, peperangan. Kemudian dibahas tentang hukum taubat terus ya kan. Akhirnya orang, waduh, nggak apa-apa lah bunuh, dosa-dosa besar ini bisa taubat. Nah, itu tidak tepat. Makanya Ibnu Abbas juga pernah ditanya apakah ada taubat atau tidak untuk orang yang membunuh. Beliau jawabannya bisa berbeda. Tetapi semuanya pasti akan menjelaskan ilmu tersebut, walaupun di suatu saat tidak menyampaikan. Ya, karena ada kondisi tertentu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya lagi. Kalau ada pertanyaan. Ya, Imam, silahkan. Ini pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Saya ingin bertanya terkait tafsir di era modern ini kan ada jenis tafsir ilmiah dengan mengaitkan ayat-ayat dengan penemuan-penemuan sains modern. Lalu pandangan dari mungkin kitab-kitab terdahulu atau ulama-ulama kontemporer itu terhadap metode tafsir yang demikian itu bagaimana? Apakah sebenarnya tidak direkomendasikan atau batasan-batasan apa mungkin apabila memang diperbolehkan seperti itu? Jazakumullah khairan. Amin wa yakum. Ini biasanya disebut dengan al-ijazul ilmi. Kehebatan Al-Quran penafsiran dengan metode sains, dibuktikan dengan teknologi atau pengetahuan modern. Kita tidak bisa ya menafsirkan Al-Quran hanya membatasi atau yang dimaksud Allah itu begini. Itu nggak bisa. Ini saya sebutkan satu contoh saja. Ketika menafsirkan ayat فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apa yang dimaksud dengan dzarrah ini? Banyak sekali pendapat kalau kita cari. Ada yang mengatakan itu biji sawi. Ada yang mengatakan itu ketika panas gitu, ada cahaya sinar, kemudian ada debu yang berterbangan, itu namanya dzarrah. Ada yang mengatakan semut kecil. Ada yang mengatakan adzurrah an-nawawiyah, ya, inti atom. Bagaimana ini ya? Kalau inti atom kan jelas baru ini. Ini sesuai dengan kalau kita bahas sains ini, orang-orang sains yang mengatakan seperti ini. Justru kalau dikatakan maksud dari mithqala dzarrah adalah biji atom, ini keliru. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan untuk semua manusia dan diturunkan untuk difahami. Kalau diturunkan untuk difahami, apakah mungkin para sahabat dahulu memahami? Sudah di zaman sahabat ini sudah ada pembahasan tentang atom? Enggak ada. Jadi nggak mungkin. Kemudian orang-orang yang di Badui itu semuanya harus paham ayat Al-Quran. Al-Quran ini ditujukan untuk semua manusia, baik yang jahil maupun tidak. Selama dia bisa bahasa Arab, paham. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk kaum yang Rasulullah ada di situ, yaitu kaumnya Arab. Maka seharusnya mereka bisa memahami. Ketika ditafsirkan dengan nuklir tadi, inti atom nuklir, itu menjadikan ayat ini berarti dulu sahabat nggak ada yang paham. Atau bisa jadi Rasulullah juga nggak tahu. Ya, karena Rasulullah nggak tahu hal-hal yang gaib ya. Tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali yang Allah sampaikan kepadanya. Peristiwa yang akan datang beliau nggak tahu kecuali kalau Allah beritahu. Jadi seperti ini, menghubungkan sains dengan Al-Quran dan memastikan itu maksudnya, ini yang perlu ditinjau ulang. Tetapi kalau kita maksudnya adalah menunjukkan bahwa Al-Quran itu sesuai dengan sains, tidak bertentangan, maka itu benar. Karena sesuatu yang ma'lumun, ya waqi'un, fakta, itu tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Jadi dalil seluruh apa yang Allah turunkan, baik Al-Quran maupun Sunnah, tidak akan bertentangan dengan akal yang sahih maupun fakta yang
nyata, fakta yang jelas terbukti gitu. Nggak mungkin terjadi itu, pertentangan dengan itu. Nah, ketika kita menjelaskan, menyebutkan contoh, itu tidak mengapa. Tetapi kalau kita sampai mengatakan maksud Allah adalah ini, nah ini yang perlu ditinjau ulang. Misalnya lagi tentang marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, ada dua laut. Kalau kita lihat kebanyakan para penafsir maksudnya adalah antara dua lautan ini, pemisah antara dua lautan ini, yang satu tawar dan yang satu asin. Maksudnya adalah ma'un nahri wa ma'ul bahar, air sungai dan air laut. Terus pemisahnya adalah daratan. Ya, adanya daratan yang memisahkan antara keduanya. Seperti itu. Atau pembatas yang hanya Allah yang tahu, pembatas maknawi. Nah, kemudian tiba-tiba setelah itu ada penelitian, ada yang menyelam sampai ternyata di bawah dasar laut daerah tertentu ada sungainya, ada yang tawar sampai bisa diminum. Ketika Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan ayat ini, kata beliau tidak mengapa. Jadi maksudnya ini, maksudnya kita jadi mencakup ini dan itu tidak masalah. Tapi menentukan, memastikan bahwa ayat ini maksudnya adalah yang di laut itu, ini yang tidak bisa diterima. Harus dikritisi ya. Karena nggak mungkin, berarti dari dulu nggak ada yang paham. Masa sahabat nggak paham? Tidak ada yang menjelaskan begitu. Sedangkan mereka adalah umat yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini memberikan manfaat, dan mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaannya. Ya, mungkin perlu suatu saat nanti dibikin sesi lagi, karena sesi kita sudah padat ya. Dan Ana juga kebetulan ada tamu, jadi harus segera balik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum jami'an. Saya tutup, atau kita tutup semuanya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Khatam akhirnya. Lega ya. Ba'da aunillahi thumma auni amsalikum masya. Barakallahu fiikum.